Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan awali majelis tadabbur maudhu'i kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Mari kita awali dan kita buka tadabbur ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dibangunkan dari tidur sementara kita. Kemudian kita bisa melaksanakan kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bagi yang bisa melaksanakan sebelum subuh, sholat malam, bangun tahajud. Bersyukur bagi yang sempat untuk sahur, kemudian puasa di Muharram ini, menapaktilasi apa yang disunnahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi yang puasa, melihat yang tidak puasa biasa saja, karena status hukumnya adalah sunnah, sehingga kita terhindar dari dosa ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi harus ada yang puasa, juga ada yang tidak, biasa saja. Begitulah cara kita, cara sahabat melaksanakan sunnah. Baik jamaah sekalian, malam hari ini kita akan bahas surah Al-Lail. Surah Al-Lail.
wal laili idza yaghsha. Baik, ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili, dan demi malam, idza yaghsha, apabila tertutupi, wan nahari, dan demi siang hari, idza tajalla, apabila telah tampak, wa ma khalaqa, dan segala yang ia ciptakan, az-zakara, jenis laki-laki, wal unsa, dan jenis perempuan. Inna sa'yakum, sesungguhnya pekerjaan kalian, la syatta,
sungguh beragam. La syatta, sungguh beragam. Fa amma, maka adapun, man, siapa saja, a'ta, yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa, dan membenarkan, bil husna, terhadap balasannya, fasanu yassiruhu, maka kami akan tunjukkan dia, lil yusra, pada kemudahan. Wa amma, dan adapun, man, siapa saja, bakhila, yang bakhil, wastagna, dan merasa cukup, wa kadzdzaba, dan mendustakan, bil husna, terhadap balasannya, fasanuyassiruhu, maka kami akan tunjuki dia, lil usra, pada kesulitan. Wa ma yughni, dan tidaklah berguna, anhu, padanya, maluhu, hartanya, idza taradda, apabila telah dikembalikan. Alhamdulillah, kita sudah belajar kosakata. Tadi ada beberapa kosakata. Kalau selama ini kita mungkin sudah hafal surah ini dan sudah sering kita baca, tapi mungkin maksudnya apa, tujuannya apa, maknanya apa. Tetapi nanti insya Allah setelah ini kita akan baca ayat ini atau surah ini di dalam sholat kita, pasti kita akan berbeda perasaannya dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi di dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu rata-rata pendek, kemudian jarak turunnya kepada Nabi itu lebih panjang waktunya dibanding ayat-ayat syariat dan muamalah. Mengapa demikian? Karena ayat-ayat Makkiyah itu membangun salahiyatul fardi, membangun integritas diri. Keimanan kita dikokohkan di sana, ketauhidan kita itu dikokohkan di sana. Syariat itu tidak ada artinya kalau iman kita tidak kokoh. Syariat itu akan berguna dan berarti jika keimanan kita akan kokoh. Lebih dari itu, kunci agama ini ada di keimanan. Oleh karena itu kita lihat kitab-kitab hadis, kitab-kitab turas para ulama, itu banyak yang lebih mendahulukan ilmu kalam, ilmu yang berkaitan tentang iman, akidah, tauhid. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini, wal-laili idza yaghsha, demi malam hari apabila malam itu sudah tertutup. Di dalam hadis Nabi
Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa awal penciptaan makhluk itu adalah menciptakan siang dan malam. Siang dan malam. Dan Allah bersumpah dengan kata malam di sini. Selanjutnya Allah bersumpah lagi wan nahari idza tajalla. Dan siang hari apabila telah tersibak, telah terbuka. Jangan sampai nanti kita menghadap Allah ketika Allah bertanya, limadza lam tu'min biya ya ayyuhan nas? Kenapa kamu tidak beriman kepadaku wahai manusia? Ya Allah, ma ra'aituka ya Allah. Wahai Allah, saya tidak pernah melihat dirimu. Kata Allah, alam tara anna ayati, alam tara anna min ayati ya'tika. Bukankah sudah datang ayat-ayatku kepadamu? Jadi jangan sampai kita menghadap Allah itu beralasan seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah itu terus bersumpah mengenai hal-hal yang bisa kita lihat dan kita alami dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak terlewati malam hidupnya? Siapa yang tidak terlewati siang hidupnya? Semua manusia akan mengakui adanya malam dan siang. Dan tetapi kita bukan hanya berhenti di situ. Oh iya malam. Oh ini siang. Biasa saja. Kalau itu yang terjadi, maka kita bukan termasuk min qaumin ya'qilun, di antara kaum yang berakal. Bukankah Al-Quran itu, bukankah alam semesta ini diciptakan liqaumi ya'qilun, untuk kaum yang berakal. Kaum yang berakal itu, kaum yang cerdas itu, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Di awal surah Ali Imran, Allah berfirman, orang yang dalam ilmunya, orang yang disebut profesor menurut Allah bukan menurut manusia, itu adalah orang yang bisa mengatakan hatinya amanna bihi, aku beriman kepada Allah. Ketika kita meneliti malam, meneliti siang, meneliti tubuh manusia dan lain sebagainya di alam semesta ini, kita akan menemukan Allah. Maksud Allah dengan bersumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, supaya kita ingat Allah. Kemudian Allah bersumpah lagi wa ma khalaqa az-zakara wal unsa. Menurut Imam Al-Qurtubi, ma di situ maknanya adalah man. Kemudian di dalam kalimat ini mengandung min. Aslinya jadi wa man khalaqa minadz-dzakari wal untha. Minnya itu mutmarah. Mutmarah itu tersembunyi. Ketika kita ingin menyibak makna yang terkandung di wa ma khalaqadz-dzakara wal untha, maka kita harus melihat tafsir, dan ternyata di tafsirnya ma bermakna man. Khalaqa minadz-dzakari wal untha. Artinya Allah juga bersumpah kepada siapa saja yang taat kepadanya, kepada siapa saja dari para anbiya, para malaikat, dan orang-orang yang saleh yang telah Allah ciptakan dari kalangan laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, di sini disebut sempurna jenisnya, laki-laki dan perempuan. Artinya jangan merasa wahai laki-laki saya paling ibadahnya paling banyak, perempuan apa kerjaannya cuma di rumah. Enggak boleh begitu.
Perempuan juga jangan merasa paling capek dan paling banyak ibadahnya di rumah. Saya melahirkan, saya menyusui, saya mengurus anak, pahalanya kurang apa? Laki-laki enak, pergi lenggang kangkung gak bawa apa-apa. Kalau perempuan waktu hamil 9 bulan, dari mulai 1 kilo, 2 kilo, naik 4 kilo terus sampai akhirnya berapa kilo, Pak? Ya, 3 kilo, ya kan? Kurang lebih 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Ya. Jadi di antara laki-laki dan perempuan itu ada fadliyat, ada keutamaan. Maka di surah An-Nisa ayat 34 itu ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di sana ada tugas laki-laki, itu tugasnya menjadi pemimpin utama di rumah tangga. Kemudian wanita tugasnya fas-salihatu qanitat. Dia taat kepada suami selama suami taat kepada Allah. Qanitatun hafizatun lil ghaibi. Istri juga punya tugas untuk menjaga rahasia-rahasia yang tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Ini ciri daripada wanita yang saleh. Jangan sampai ngerumpi di mana-mana, semuanya dibuka. Waduh. Nah, itu jadi yang ngerumpi itu biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu. Jangan nuduh. Bapak-bapak juga ada yang ngerumpi. Maka kalau ngerumpi judulnya adalah tafakkur bi ayatillah. Ngerumpi tentang alam semesta, tentang bintang ciptaan Allah, tentang ilmu pengetahuan. Jangan ngerumpi tentang tetangga sebelah, baru nikah kemarin gini. Nah, itu enggak. Kemudian dibicarakan rahasia, kejelekannya dan lain sebagainya, tidak, ya. Jadi Allah bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Jadi di sisi laki-laki ada kelebihan, dari sisi wanita ada kelebihan. Maka diciptakan namanya laki-laki namanya zauj. Perempuan juga namanya zauj. Ya. Zauj itu ibarat semangka, itu belahan sebelah kanan itu namanya zauj. Belahan sebelah kiri itu namanya zauj. Maka ketika belahan masing-masing bertemu antara kanan dan kiri menjadi satu, maka akan tercipta sakinah. Itulah maksud ayat wa min ayatihi an khalaqak lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita sering singkat menjadi samara, sakinah, mawaddah dan warahmah. Jamaah tahu bahwa ayat itu adalah satu di antara sekian ayat. Ada 5 ayat di surah Ar-Rum, ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Semuanya itu diawali dengan wa min ayatihi. Dari ayat 20-nya wa min ayatihi, ayat 21 wa min ayatihi, ayat 23 wa min ayatihi, ayat 24 wa min ayatihi, sampai ayat 25 wa min ayatihi. Dan ternyata terciptanya laki-laki dan perempuan dan disatukan menjadi sakinah, mawaddah warahmah itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kenapa Allah bersumpah dengan jenis laki-laki dan perempuan? Maksudnya segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, termasuk diri kita laki-laki dan perempuan istri kita, mengingatkan kita kepada Allah. Kembali kepada Allah. Hidup bersama
Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kata Allah, amal kalian itu lasyatta. Ahli tafsir memberikan definisi sinonim katanya adalah la mukhtalifun. Lasyatta la mukhtalifun. Sa'ya itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sa'ya itu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak santai. Kalau jalan itu bukan kategori sa'ya. Tapi kalau lari-lari kecil itu sa'ya. Jalan cepat itu sa'ya. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Ada sebagian mayoritas mufassirin memberikan makna inna sa'yakum lasyatta. Ada orang-orang yang amalnya itu hanya untuk dunia. Ada orang-orang yang amalnya itu bisa mengharapkan akhirat. Ada orang-orang yang nanti dari amalnya itu mendapatkan pahala. Ada orang-orang yang dari amalnya itu mendapatkan dosa. Jangan bingung karena Allah sudah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Maka ketika kita bisa beramal untuk akhirat, kemudian kita nanti akan mendapatkan pahala dan ganjaran di akhirat, maka kita harus mensyukurinya. Tapi ketika kita melihat orang lain yang ternyata sulit untuk kita ajak beramal menuju akhirat, tapi mereka justru sebaliknya, maka jangan heran, karena inna sa'yakum lasyatta. Para mufassirin ada yang mengartikan inna sa'yakum lasyatta adalah ternyata manusia itu diciptakan beragam. Kalau menurut ahli psikologi itu ada yang punya sifat koleris. Orangnya mau ngatur aja. Orangnya keras, maunya diatur. Kalau dinasihatin enggak suka dia. Sukanya memberikan nasihat. Tapi dia tipe orang yang berani, mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya orang seperti ini tipe pemimpin. Ada sanguinis, ya kan? Ada melankolis yang gampang tersinggung. Ada plekmatis yang sukanya damai, ya kan? Nggak suka ribut kemana-mana itu. Jadi watak manusia aja beragam. Boleh jadi kita punya anak 10, wataknya beda-beda. Nah, maka suami harus mengenali watak istrinya itu apa. Kalau istrinya cerewet, ya suaminya harus mengimbangi. Harus plekmatis. Plekmatis itu artinya damai. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu koleris. Tapi dia ketika lihat istrinya lebih galak dari dirinya, dia ngerem. Nah, itu berarti ya kan? Seperti itu. Ada sahabat, ya, dia punya problem rumah tangga. Kemudian dia akan adukan istrinya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Begitu hampir sebentar lagi sampai ke rumah Amirul Mukminin, berapa meter lagi jaraknya, terdengar bentakan-bentakan, teriakan-teriakan, omelan-omelan. Nah, ini siapa yang lagi ngomel? Ternyata istrinya Amirul Mukminin. Jadi Khalifah Umar dimarahin sama istrinya, diem saja. Melihat itu sahabat tuh jadi nggak jadi ngadu lagi. Kalau gitu mah sama baik, balik aja. Sama baik, nggak di mano sama baik. Laki-laki garang di luar ya, di rumah dia aduh. Di luar kumisnya tebal, berdiri kumisnya. Di rumah aduh, kumisnya jatuh. Jadi seperti itu. Tapi nggak masalah.
Ternyata ketika Umar ditanya, kenapa wahai Amirul Mukminin engkau diam saja? Kata Umar, dia istriku, dia yang memasakkan makanan untukku, dia yang merawat anak-anakku, dia yang menyucikan bajuku, dia yang membersihkan rumah tinggalku. Wah, luar biasa kalau ada suami kayak gini, Bu. Ya. Kalau belum kayak gini tuh belum lulus jadi suami. Baik, inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang punya mental memberi, Sekali lagi saya ucapkan punya mental memberi. Jadi mentalnya bukan meminta, bukan menerima, tapi punya mental memberi. Alangkah hebatnya negeri ini, Indonesia, jika pemimpinnya punya mental memberi, rakyatnya punya mental memberi, maka dia jadi pemimpin bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dia jadi pemimpin untuk mengayomi rakyatnya. Itulah pemimpin punya mental memberi. Kita juga begitu, rakyat. Kerjaannya bukan hanya mengoreksi pemimpinnya. Karena apa yang bisa aku berikan untuk negara ini? Apa yang aku bisa berikan untuk Islam? Apa yang aku bisa berikan untuk muslimin? Kalau kita diperintahkan untuk infak, alangkah gembiranya kita. Kalau kita diperintahkan untuk sedekah kepentingan muslimin, alangkah gembiranya kita. Itu punya mental memberi. Maka Allah sandingkan fa amma man a'ta wattaqa, dan takwa. Kenapa orang bisa punya mental memberi dan takwa? Wasaddaqa bil husna. Karena dia punya harapan. Dia yakin hari akhir akan datang, hari pembalasan akan datang. Itu yang dimaksud dengan bil husna. Dia yakin sekali. Tidak masalah uang harta dia habis, tapi dia yakin hasilnya akan jauh lebih hebat dan lebih abadi. Rasulullah tidak pernah memendam makanan dalam 1-2 hari dan seterusnya. Ketika Rasulullah punya kelebihan rezeki, langsung di-share. Kita enggak. Daging lebaran 1440 sampai sekarang. Ya. Hah? Kira-kira aja, saya kayaknya nggak ngelihat itu apa di freezer itu keras-keras. Aduh. Jadi Rasulullah itu tidak takut kehilangan harta. Maka ketika kita ingin membangun rumah, memperindah rumah, coba ingat Rasulullah. Seperti apa rumahnya Rasulullah itu? Bagaimana dia makan kesehariannya? Bagaimana dia tidurnya? Kayaknya kita malu. Hubungan bangun rumah besar-besar, tinggi, ya pintunya aja harga 10 juta. Dengan pintu harga 2 juta, yang 8 juta kasihin fakir miskin tetangganya yang kekurangan beras, kekurangan makanan. Anak yatim masih banyak. Ya, itu sampai kepada Allah, dan biarkan nanti Allah yang bangunkan rumah di surga kita. Kan gitu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Janji Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, yusra, kemudahan. Bukan hanya kemudahan di dunia, tapi juga kemudahan di akhirat. Karena kemudahan di akhirat itu yang terpenting. Ada orang masuk surga, tapi dia harus merangkak. Ada orang masuk surga, dia berjalan kaki. Ada orang masuk surga dengan jalan yang cepat. Ada orang masuk surga secepat kilat. Ada orang yang masuk surga dengan hisab. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Mana yang kita pilih? Tentu yang paling mudah.
masuk surga sekilat, ya secepat kilat, kemudian tanpa hisab. Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab dan cepat? Pak Mirza, pengen? Nah, harus melaksanakan doa Nabi. Bagaimana doa Nabi? Ya Allah, jadikan aku orang yang miskin. Ya Allah, jadikan aku matinya dalam kondisi miskin. Ya Allah, letakkan kami bersama orang-orang yang miskin di surga. Coba, siapa yang berani doa seperti ini? Rata-rata kita berdoa, ya Allah, goni. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya begini ya Allah, saya bangun ini, saya bangun jalan, saya bangun kata malaikat. Sekarang kamu belum kaya. Kalau sudah kaya lupa semua. Banyak orang yang diuji kemiskinan berhasil. Tapi ketika diuji kekayaan, dia tidak berhasil. Banyak orang yang diuji kekayaan tapi tidak berhasil. Justru hartanya menjadi beban seperti Sa'labah. Ya Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya. Kata Rasul, bahaya. Datang lagi Sa'labah, ya Rasulullah, saya doakan jadi orang kaya. Benar. Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Kamu ini minta terus, kamu berani jadi orang kaya? Berani ya Rasulullah, dikasih modal kambing. Ya, itu Sa'labah orang yang paling rajin datang ke masjid sebelum kaya. Begitu sudah kaya, kambingnya sudah 40, tambah lagi 50, tambah lagi, terus berkembang. Ya doa Rasulullah. Rasulullah kalau mau pengen kaya, kata malaikat, ya Rasul, gunung Uhud saya jadiin emas. Makkah semuanya emas semua, mau enggak? Kata Rasulullah, enggak. Nah kalau kita yang jadi Rasul kan repot. Siap. Beres. Saya tanggung jawab. Wah. Begitu. Ya kan? Aduh manusia. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil, kebalikan daripada a'ta, wastagna, dan merasa cukup dan dia tidak punya harapan di akhiratnya, makanya dia wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan berikan dia kesulitan. Kesulitan yang paling menakutkan adalah kesulitan di akhirat. Karena akhirat tidak ada akhirnya lagi kecuali akhirat. Karena akhirat tidak ada kemudiannya lagi. Itulah yang paling kemudian. Itulah akhir dari segalanya. Ibarat sekolah itu sudah sampai ke puncaknya. Ibarat ujian itu sudah sampai ujian akhirnya. Tidak ada ujian lagi. Di saat itulah kalau mau kalah-kalah. Kalau mau menang-menang. Kalau mau gagal-gagal. Kalau mau lulus-lulus di situ. Ya, fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi kalau kita sudah sampai akhirat baru kita sadar, oh iya ternyata rumah saya banyak buat apa? Oh iya ternyata mobil saya banyak buat apa? Oh iya kekuasaan saya banyak, tanah saya banyak, sertifikat saya satu rumah buat apa? Punya sertifikat satu aja tidak setiap jengkal tanah kita tinggali, itu baru satu sertifikat. Apalagi numpuk sertifikat. Ya ini sertifikat mana? Di mana ya tanahnya? Lupa kita. Saking banyaknya. Baik jamaah sekalian, inilah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berkali-kali bersumpah tentang ini, dan agar kita menjadi manusia yang betul-betul nantinya beruntung di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat yang warna biru nomor 7 biar selaras ya Ustaz. Makasih. Sama-sama ya.